Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo brother, saya Firman. Tonton video ini dari awal hingga akhir tanpa skip. Simak baik-baik agar kalian bisa menangkap pesan yang tersirat melalui satu kata yang sering saya ucapkan di akhir video. Tatakai, yang saya kutip dari Eren dalam anime Eren Attack on Titan Fight. Pernah nggak kalian terpikir jika hidup di dalam kandang bagaikan hewan ternak yang akan disantap pada saatnya tiba? Seperti itulah yang dirasakan oleh Eren dan orang-orang di sekitarnya yang hidup dalam kecemasan di balik tembok. Kenapa? Karena di luar tembok ada ribuan Titan raksasa yang siap menyantap mereka jika mereka berani keluar dari tembok itu. Ditambah lagi, sistem kepemerintahan tidak membolehkan warganya untuk coba-coba keluar dari dalam tembok karena khawatir akan keselamatan umat manusia yang berada di dalam tembok itu. 1%. Ya, Eren adalah bagian dari 1% orang yang menyadari bahwa mereka hidup bagaikan hewan ternak yang terkurung di dalam suatu kandang. Dari kisahnya, Eren hanyalah seorang anak kecil biasa yang mungkin sama seperti kita menginginkan kebebasan dan mendambakan kebahagiaan. Ia berteman dengan Armin dan ia pernah bercerita kepada Armin bahwa dia ingin bergabung dengan pasukan pengintai. Singkat cerita, pada waktu itu Armin membawa sebuah buku yang berisikan kehidupan di luar, di mana buku ini sebenarnya tidak boleh diketahui oleh orang-orang yang berada di dalam tembok. Saya lupa dari mana Armin mendapatkan buku itu. Tapi yang saya ingat, Armin memperlihatkan gambar keindahan laut kepada Eren yang ada pada buku itu. Dan ini pertama kalinya Eren mengetahui bahwa di luar sana ada yang namanya laut. Kemudian mereka membicarakan tentang rasa air laut itu sendiri. Armin pun menjawab, katanya air laut itu asin. Di sini Eren mulai berpikir, kenapa hal seindah itu dirahasiakan dalam kehidupan mereka? Bisa kita bayangkan bagaimana perasaan itu hidup dalam ketidaktahuan. Ada banyak hal-hal yang menarik di luar sana, namun semua itu dirahasiakan. Disinilah awalnya dimulai. Eren semakin yakin untuk bergabung dengan pasukan pengintai, walaupun ia tahu bahwa pasukan pengintai itu sangatlah berbahaya. Karena kematian begitu dekat apabila ekspedisi pengintaian di luar tembok dilaksanakan. Dalam kehidupan di sini, keselamatan umat manusia sangat terancam karena tidak ada jaminan bahwa hidup di dalam tembok mereka bisa nyaman. Penjajahan dan penindasan pun tetap terjadi meskipun berada di dalam tembok. Seperti halnya yang dialami Mikasa Ackerman, anak dari teman ayahnya Eren. Disinilah pertemuan Eren dan Mikasa yang sangat memilukan, ketika kecantikan menjadi pemicu dari suatu kejahatan. Dan kebahagiaan dari kedamaian keluarga ini pun mulai terusik oleh suatu kelompok yang ingin menculik ibu Mikasa karena kecantikannya. Mereka ingin menjadikannya sebagai wanita penghibur yang bisa menjadikan ladang uang bagi mereka. Tapi malangnya, nyawa ayah dan sang ibu tidak bisa terselamatkan karena ia berusaha melawan. Dan pada akhirnya tertinggallah Mikasa yang masih polos dan lugu, yang tidak berdaya dan hanya bisa pasrah dengan keadaan yang sangat pelik. Di luar rumah, Eren kecil menyadari bahwa ada sesuatu yang terjadi di rumah Mikasa. Tubuhnya kecil, tapi tekadnya yang kuat untuk menyelamatkan Mikasa membuatnya berpikir cerdas sehingga dapat menyingkirkan dua orang dan berhasil menyelamatkan Mikasa. Dan di sini terlihat jelas amarah pada buasnya amukan dalam diri seseorang ketika mereka muak dalam penindasan pada keluarga yang mereka cintai. Dan hal inilah yang mengagetkan Mikasa dan merespon keberadaan Eren.
Namun sayangnya, kelompok itu terdiri atas 3 orang, dan orang itu pun menyerang Eren. Dalam desakan yang hampir membunuh dirinya, Eren menyampaikan pesan kepada Mikasa. Tatakai, bertarunglah, kau harus bertarung. Jika menang kau akan hidup, jika kau kalah kau akan mati. Jika kau tidak bertarung, maka kau tidak akan bisa menang. Dengan awal yang ragu, namun akhirnya Mikasa bangkit dan berusaha meyakinkan diri untuk bisa bertarung. Karena jika ia tidak bertarung, maka dia tidak akan bisa menang. Akhirnya Mikasa pun yakin dan percaya pada dirinya bahwa dia harus bisa melindungi dirinya agar ia bisa melindungi orang-orang yang ia sayangi. Dan mereka pun akhirnya berhasil menyingkirkan kejahatan itu, terutama kejahatan dari ketakutan yang ada pada dirinya. Hingga pada akhirnya Mikasa merasakan kembali kehangatan kasih sayang dan bertekad kuat untuk menjadi pelindung bagi orang-orang yang ia sayangi. Lalu apa pesan yang kita tangkap dari sini? Bukan untuk menjadi seorang pembunuh, namun bertarunglah, karena hidup sebenarnya adalah pertarungan. Pertarungan untuk kehidupan yang lebih layak, dan memang layak untuk diperjuangkan. Jika kita hanya pasrah dan diam dengan keadaan, maka kita tidak akan merubah apapun, dan akan selalu hidup dalam bayangan ketakutan. Tatakai.